warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita berbagai nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Apalagi nikmat yang luar biasa yang kita miliki, yaitu Al-Quran, yang merupakan sebuah pedoman, sebuah pengarah bagi hidup kita, yang tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan hidup kebahagiaan dan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang istimewa. Bahkan Al-Quran merupakan sebuah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan ketika kita membaca maka akan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan secara mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Bahkan kalau kita melihat bahwasanya ini merupakan sebuah pedoman ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita mengikuti Al-Quran dengan cara membaca, dengan cara mempelajari, maka kita akan selamat baik di dunia maupun akhirat. Begitu istimewanya Al-Quran, maka tentunya Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan yang layak kita ketahui agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran memang sebuah kitab yang istimewa, yang diturunkan oleh zat yang maha luar biasa. Maka ada keutamaan-keutamaan Al-Quran yang harus kita ketahui saat ini. Di antaranya yang pertama, bahwasanya Al-Quran adalah penjamin kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Dominallah liman ittaba al-Quran alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin siapa? Liman ittaba al-Quran, orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara qiraah, dengan cara membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan cara tilawah, dengan cara merenungkan makna-makna dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka jaminan Allah buat mereka yang mengikuti Al-Quran melalui muamalah kita dengan qiraah, dengan tilawah, dan dengan tahfiz, maka Allah jamin kita dalam hadis Rasulullah yang tadi disebutkan, jaminannya adalah alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca surah Thaha ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran bagaimanapun keadaannya itu adalah memiliki kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'a fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Orang yang mahir, yang pandai dalam membaca Al-Quran, maka akan senantiasa dibersamai oleh para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi kondisi terbata-bata membacanya, dan dia berat untuk membaca Al-Quran, maka baginya mendapatkan dua pahala. Pahala dia membaca, pahala dia belajar. Maka kondisi siapapun kita yang membaca Al-Quran, entah itu orang itu mahir ataupun orang itu kurang mahir dalam baca Al-Quran, maka tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ketika kita membaca, maka kita akan mendapatkan satu huruf dengan 10 kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya
Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah, satu kebaikan akan mendapatkan 10 lipat kebaikan. Maka kata Rasulullah, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ketika kita membaca surah Al-Baqarah yang dimulai dengan kalimat alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang selanjutnya, keutamaan daripada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bagi mereka yang bersih hatinya tidak akan puas untuk terus membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah waqi'iyah bahwasanya salah seorang kakek yang memang hafiz Al-Quran, kemudian ketika akan dioperasi dia memurojaah dalam kondisi dalam keadaan tidak tersadarkan. Maka ini membuktikan bahwasannya ketika dia kondisi tidak sadar pun dia tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua, khususnya kita yang mencintai Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang mana dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai bacaan, sebagai tilawah, maka Al-Quran akan menjadikan rahmah, Al-Quran akan menjadikan syifa buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.